Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Suara Bapak terdengar jelas, apa ada noise-nya? Terdengar jelas, Pak. Dari screen udah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, Bapak mulai ya. Kita hari ini masuk di flow sheet. Kemarin kita sudah belajar tentang flowchart, kemudian flow diagram, ya, ada flowchart, ada block flow diagram, dan nantinya ada flow diagram, dan ada piping instrumentation diagram. Sekarang kita masuk ke flow sheet yang mirip. Ini yang banyak juga orang di industri gambar atau lakukan. Ini mirip dengan flow diagram, flow diagram atau flow sheet. Nah, di mana flow sheet itu sendiri merupakan suatu desain rancangan pabrik. Nah, desain rancangan pabrik artinya dia menggambarkan satu pabrik penuh yang terbentuk atau tersusun dari kata-kata. Kata-kata di sini akan menjelaskan unit prosesnya, ya, menggunakan apa yang dilakukan, sebagainya, misalnya distilasi, ataupun ada spin, ataupun ada apa namanya pemisahan, ataupun bahan bakunya, produknya, dan sebagainya. Itu disampaikan dengan kata-kata. Kemudian ada angka. Nah, ini yang membuat nanti sedikit berbeda dengan flow diagram. Nah, ada angka di sini. Angka di situ apa? Yaitu tentang raca masaknya. Berapa massa yang berada di aliran tersebut. Kemudian gambar. Gambar di sini terbagi dua nantinya. Ya, gambar berupa blok ataupun berupa simbol. Itu dari peralatan. Jadi biasanya ini terjadi pada seorang engineer yang mungkin nantinya kalian ya, pada suatu saat bekerja di sebuah pabrik, di industri, dan membantu atasan kalian untuk menjelaskan atau menggambarkan proses yang terjadi di pabrik tersebut. Sehingga kalian menggambarkannya berupa sketsa, gambar dan sebagainya. Untuk memudahkannya, kalian bisa gunakan flow sheet ataupun flow diagram. Ya. Bisa flow sheet ataupun flow diagram. Sama. Artinya sama itu apa yang kalian tampilkan tidak jauh beda, hanya saja untuk yang di flow diagram tidak ada angka. Ya. Bedanya hanya di situ. Bahwa di flow diagram tidak ada angka, tapi di flow sheet ada angka. Ini yang membedakannya. Sehingga untuk menyelesaikan masalah neraca massa, flow sheet kita gunakan. Desain akan dimulai dari sebuah kotak. Nah, ada kotak-kotak di sini berarti nanti ada blok. Blok apa? Blok flow sheet namanya. Untuk mewakili peralatan. Peralatan bisa
satu jenis peralatan atau kumpulan peralatan atau unit pemroses. Yang kemudian kotak-kotak tadi itu diberi aliran masuk seperti biasa, ada panah masuk, panah keluar, kemudian terhubungkan antara antara kotak yang satu dengan kotak yang lain. Jika kalian seorang insinyur bisa diminta untuk menjelaskan suatu proses, maka kita akan memulai membuat sketsa dari peralatan. Lalu bagaimana alat itu terhubungkan. Sketsa di sini tadi bisa berupa kotak. Awalnya misalnya jadi pemanasan, kemudian masukkan ke reaktor, keluar dari reaktor apa saja, dijelaskan di situ semua. Mula-mula bisa berbentuk kotak kembalinya, yang kemudian nanti akan berbentuk simbol. Simbol itu nanti seperti yang kemarin Bapak jelaskan juga di Visio ada, ya, ataupun di paket aplikasi yang lain. Kita lebih suka Visio karena memang inline atau terintegrasi dengan Microsoft. Nah, untuk blok flowsheet yang tadi Bapak jelaskan ada dua dari flowsheet, mirip dengan flow diagram, blok sama dengan blok flow diagram, ya, berupa kotak, ya, kotak dari suatu desain pabrik yang kompleks, yang lengkap. Dan satu kotak itu bisa mewakili sebuah proses, sebuah unit pemproses, ataupun beberapa sekelompok unit pemproses. Berikut jumlahnya ada berapa, kondisinya. Kondisi di sini ada kondisi operasi, kondisi proses. Kondisi proses biasanya yang tersampaikan adalah suhu, tekanan, laju alir. Ya, tiga hal utama ini yang diperlukan. Rata-rata untuk flow sheet itu kebanyakan laju, neraca masanya, laju alir, ya, neraca massa dari bahan yang digunakan, baik itu masuk ataupun yang keluar. Kemudian blok flow sheet dibuat pada awal desain. Kenapa di awal desain? Karena memang gambaran sketsa masih kasar. Alatnya pun kita belum jelas apa nanti yang digunakan. Tapi kita tahu prosesnya. Misalnya ada reaktor dulu, kemudian kita lakukan pemisahan, dan kita tahu zat A dan B ini tidak bisa dipisahkan dengan mudah, maka kita perlu lakukan pemanasan, maka ditambahkan alat pemanas misalnya. Jadi pengetahuan tentang bahan, kita perlu tahu bahan di sini bisa material alatnya ataupun bahan dari bahan kimianya itu sendiri yang terjadi, yang dilakukan pemrosesan. Ya, jadi kalian perlu mengetahui sifat-sifatnya. Misalnya H2SO4 itu sifatnya seperti apa, NaCl seperti apa, dan sebagainya. Sehingga kalian tahu bahwa untuk memisahkan misalnya cairan dari dalam NaCl, ya, itu apakah dilakukan pemanasan atau pendinginan misalnya, ya, apakah kristalisasi ataupun diuapkan, karena memungkinkan. Ya. Nah, sebagai contohnya untuk blok flow sheet, yaitu misalnya ada proses karbonisasi batu bara. Artinya ada batu bara sebanyak 100.000 pons per jam. Nah, di sini sampaikan, ada 100.000 pons per jam. Ada angka di sini. Ada massa, yaitu sebanyak 100.000 pons, atau kira-kira 50 ton. Nah, kira-kira 50 ton per jam masuk. Nah, ini lebih lengkap lagi, ya. Ada 50.000 ton batu bara per jam masuk ke dalam proses. Dan ada udara juga yang masuk. Udara di sini maksudnya bukan udara biasa yang kita hirup, tetapi maksudnya itu adalah pembakaran. Ya, udara di sini O2, ya, O2 di dalam konteks di sini berupa api. Ya, ada panas di situ, ada energi yang diberikan ke dalam batu bara.
Kemudian proses berikutnya melibatkan 6 unit proses utama untuk memisahkan atau memecah batu bara. Ya, batu bara dipecah, artinya dipecah itu bukan dipukul, tetapi zatnya di bahasa Inggrisnya di-crack, ya, dipilah-pilah. Kenapa? Karena batu bara itu merupakan rantai karbon yang panjang. Nah, rantai karbon yang panjang ini kita potong-potong karbonnya. Nanti ada yang karbon hanya berisi 1C, ada yang 3, ada yang 8 karbonnya, sampai ada yang 20 ataupun 30 panjangnya karbon. Nah, itu nanti akan dihasilkan bentuk fasa dari produknya itu macam-macam. Ada yang berupa gas, ada yang berupa cair yang encer, atau cairan tapi kental. Nah, terakhir mungkin berupa padatan. Ya. Nah, kenapa disebut karbonisasi? Karena memang batu bara itu unsur zat kimia terbanyaknya itu adalah C, karbon. Dan karbon ini nantinya di-crack, dipecah-pecah. Nah, melibatkan 6 unit proses. Ya. Mulai dari karbonisasi sendiri ada apa, reaktornya, kemudian ada alat pemisahnya. Sehingga dihasilkan 10 produk yang berbeda. Asalnya satu batu bara, dipanaskan, kemudian terjadi cracking atau pemisahan, menjadi 10 produk yang berbeda. Jenisnya berbeda. Awalnya dari satu batu bara. Ya, karbon tadi dipecah-pecah. Nah, di dalam menggambarkannya, proses ini, karbonisasi, jika memang perlu dan penting, utilitas bisa ditampilkan atau ditambahkan. Misalnya, contoh dari proses ini, misalnya, ternyata membutuhkan steam. Jadi ada suatu proses setelah terjadinya pemanasan atau pembakaran, ya. Jadi setelah udara dan batu bara ini bertemu, terjadilah perbedaan fasa hasilnya, ya, berupa uap ataupun berupa gas. Kemudian dilakukan pemisahan. Tapi dalam pemisahannya itu masih diperlukan panas, tapi bukan pembakaran panasnya, hanya panas. Nah, panas yang paling tepat atau cocok itu menggunakan steam, ya, karena ekonominya lebih rendah, lebih murah, lebih cepat dan sebagainya dibandingkan dengan untuk yang lain. Misalnya menggunakan heater. Bisa kita menggunakan heater, tetapi energi yang dibangkitkan untuk memanaskannya itu menggunakan heater itu cukup tinggi. Pakai listrik misalnya, cukup tinggi, cukup mahal. Ya. Nah, tapi kenapa ada heater dari listrik? Itu nanti ada kaitannya dengan apa namanya, sifat mudah tidaknya bahan yang diproses itu terbakar. Apakah bahan itu mudah atau tidak terbakar. Nah, kita menjadi pilihan apakah menggunakan steam atau menggunakan pemanas listrik. Kemudian block flow sheet itu dibuat dalam contoh ini, ya, dalam contoh ini dibuat berdasarkan studi ataupun berdasarkan pengalaman yang ada di penghilangan minyak bumi ataupun penghilangan crude oil, minyak mentah, di mana di dalam pemisahan crude oil ada 3 aliran bahan baku yang dipisahkan menjadi 20 produk. Jadi kalau di Pertamina sana, ya, proses penghilangan minyak bumi, ya, minyak bumi dipisahkan menghasilkan 20 produk dari 3 aliran bahan baku. Nah, dari ide ini, maka batu bara yang setipe dengan minyak bumi, setipe ini, kalau batu bara itu lebih lama lagi ditekan dan diberi suhu yang tepat, lama-lama akan menjadi minyak bumi juga.
dalam waktu yang lama. Jadi ada minyak bumi itu dari pembusukan batang pohon ya, dalam waktu yang sangat lama hingga akhirnya menjadi minyak bumi. Jika proses untuk pembuatan minyak bumi atau crude oil itu memakan waktu yang lama. Nah, sebelum menjadi minyak bumi itu menjadi batu bara dulu. Nah, dengan ide penghilangan minyak bumi ini, maka proses batu bara untuk memecahkan rantai karbonnya atau dengan proses karbonisasi kita bisa dapatkan. Jadi dari batu bara itu bisa kita peroleh minyak. Bahkan saat ini sudah ada ide ataupun percobaan bagaimana melakukan karbonisasi itu bukan dari batu bara atau dari minyak bumi, tetapi dari kayu. Ya, tadi ceritanya bahwa dari kayu masuk ke dalam tanah, ditekan ya, secara alamiah dalam waktu yang lama menjadi batu bara. Ya. Atau juga menjadi batuan yang lain, tidak hanya sekedar batu bara, menjadi batuan yang lain juga bisa. Dan ditekan waktu lebih lama lagi, akhirnya menjadi minyak bumi. Nah, proses ini yang perlu diketahui kalian bisa pelajari di pelajaran atau mata kuliah yang lain. Nah, ini salah satu contohnya. Ya. Idenya dari penghilangan minyak sehingga ada proses karbonisasi dari batu bara. Nah, dari cerita ini bagaimana hasilnya atau gambarnya? Gambar dari blok flowsheet-nya adalah seperti ini, di mana jumlah dalam pounds per jam, artinya neraca massanya itu dalam pounds per jam. Nah, di sini terlihat masuk full batu bara dan air udara. Nah, batu baranya dinyatakan di sini yaitu sebanyak 100.000 melalui karbonizer. Terjadi cracking di sini, pemanasan. Jadi ada udara yang bertemu dengan batu bara, ya, sehingga batu baranya itu menguap, terjadi asap keluar, masuk ke primary fractionator. Nah, pemisahan awal. Pemisahan awal terpisahkan menjadi 1, 2, 3, 4. Terpisahkan menjadi 4 bagian. Ya. Yang ringan, nah, ini kaidah menggambarnya, yang ringan itu berada di atas, yang lebih berat itu alirannya ke bawah. Yang ringan ternyata masih bisa kita pisahkan lagi. Ya, kita lakukan pemanasan. Kita lakukan pemanasan sehingga menjadi 2. Yang satu lebih ringan, kemudian karena masih bercampur dengan sulfur, nah ini sulfur ya, bahwa batu bara itu banyak mengandung sulfur. Ya seperti halnya kalau kalian ke tangkuban perahu, ya, kalian terjun bawah sulfur, berada di mana? Berada di dalam tanah. Ya, sulfur yang keluar asapnya itu asalnya dari dalam tanah. Sehingga tidak mengherankan bahwa batu bara itu juga mengandung sulfur di dalam, termasuk minyak bumi. Nah, di sini sulfurnya di recovery atau dipisahkan sehingga menghasilkan produk satu net fuel gas, ya, bahan bakar gas yang sangat sedikit atau bahkan mungkin tidak ada kandungan sulfurnya. Kenapa? Karena sulfurnya masih ada di dalam fuel gas ini akan merusak atau mengganggu engine. Ya. Mesin bakarnya itu menjadi hancur. Kenapa ada sulfur? Sulfur di sini bersifat asam. Ya, asamnya cukup tinggi. Nah, yang lebih ringan, bukan ini, turun ke bawah. Nah, ternyata dibutuhkan steam untuk memisahkan fenol. Fenol itu dari mana? Fenol itu biasanya kalau kayu, membuat kayu itu keras, membuat kayu itu kuat, karena ada unsur fenol. Ya, ada fenolnya. Ya, yang membentuk lignin dan sebagainya. Nah, ini akan dipisahkan dengan pemanasan menggunakan steam, sehingga dihasilkan fenol dan net waste liquid, yaitu limbah cair yang dihasilkan dari batu bara yang dipanaskan tadi.
Nah, di sebelah kanan kalian bisa lihat ada angka di sini. Ini menyatakan jumlahnya atau neraca massa yang keluar ya, melalui proses ini yang keluar. Kalau yang sebelah kiri tadi full ini tadi, ya, yang masuk 100.000 masuk, kemudian ternyata yang teruapkan atau terpanaskan 22.500. Berarti hanya 22,5% ya yang teruapkan. Sisanya ke sebagai cat, sebagai apa? Abu. Jadi batu bara kalau dipanaskan dibakar kan sisanya ada misalnya atau abunya. Abunya ternyata cukup tinggi, 77,5% ya terhadap bahan baku yang dimasukkan. Nah, begitu seterusnya terjadi pemisahan-pemisahan sehingga kalau kalian hitung di sini ada 10 produk sebelah kanan ini ada 10 produk dan kalau kalian jumlah ini neraca massanya itu akan sama dengan masuknya yaitu 100.000. Ya, jumlahnya akan sama. Kalau tidak sama, ya kalau gitu ternyata tidak sama, berarti akan ada keluaran yang lain. Nggak tahu apakah di sebelah sulfur recovery atau di phenol recovery atau oil recovery atau di precision ada bagian keluar. Keluar di sini bisa jadi dalam bentuk kebocoran misalnya, atau dia menjadi limbah. Bisa berupa uap limbahnya. Kalau kalian lihat di pabrik ada teropong, berupa limbah atau berupa cairan, ya, tapi limbah. Walaupun di sini juga ada waste liquid, jadi tapi liquid yang berada dari sini aja. Apakah di sini ada? Nah mungkin ada yang bocor, atau mungkin bukan limbah, tadi kebocoran berupa liquid. Jadi sebenarnya dibutuhkan, kayak LED aromatik ini kan liquid. Dia dibutuhkan tapi dalam perpipaannya itu di valve atau apa, di sambungan-sambungan ternyata ada yang bocor misalnya keluar sehingga jumlahnya tidak sebesar ini. Nah ini mungkin terjadi. Nah tugas kalian pertama untuk saat ini baru menggambar ulang istilah menggambar ini. Yang nantinya kalian dibutuhkan untuk menganalisa benar nggak bahwa ini cukup melalui carbonizer. Kenapa nggak ada ya, preheater pemanasan awal. Jadi cool batu bara ini sebelum masuk carbonizer itu dipanaskan dulu. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menurunkan atau mengurangi kadar air yang ada di dalam batu bara. Sehingga proses pembakarannya itu menjadi lebih ringan, menjadi lebih bagus, lebih baik. Dan bisa jadi yang masuk ke dalam primary factorator bisa lebih tinggi dibandingkan ini 22,5%. Bisa jadi. Nah, untuk mengetahui atau bisa membuat ide seperti itu, ya ada metode yang lain. Jadi bukan di sini ya. Di sini kita hanya menggambarkan saja. Itu. Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Suara Bapak terdengar jelas atau putus-putus atau kecil? Kalau di saya agak sedikit berdengung, Pak. Berdengung. Kalau yang lain gimana? Jelas? Cukup jelas, Pak. Nah, nggak ada apa istilahnya noise atau apa? Ada dikit, Pak. Dari akun lainnya. Kalau dari materinya ada pertanyaan nggak? Jawabannya belum, Pak. Belum ya. Jadi intinya sekarang kalian di sini menggambarkan karena
yang kalian belum banyak mengetahui tentang prosesnya ya. Jadi kalau kalian sudah mengerti prosesnya, pertanyaannya itu bukan gambarkan, tapi analisa ada yang salah nggak di dalam gambar ini atau dari prosedur ini. Atau misalnya perintahnya buatkan desain sebuah proses pembuatan misalnya paracetamol misalnya. Ya. Jadi prosedur yang kalian peroleh nanti belum tentu benar, belum tentu sesuai. Bahkan nanti ada hal-hal tentang misalnya pengendaliannya. Gitu. Ada sistem pengendalian dari proses tersebut. Sistem pengendaliannya seperti apa? Jadi misalnya dibutuhkan lajunya harus sekian, soalnya kalau enggak nanti konversinya tidak maksimal misalnya. Nah itu perlu dilakukan pengendalian. Nah bagaimana bentuk pengendaliannya? Nah itu ada ilmu atau mata kuliah pengendalian proses. Nah di sini kalian tinggal menggambarkan apanya yang dikendalikan, apakah suhunya, atau tekanannya, atau yang apanya. Nah di sini tidak menjelaskan, kalian diharapkan sudah tahu. Gitu. Kalau sekarang suara Bapak lebih jelas, lebih gimana? Atau makin nggak kedengar? Jelas, Pak. Lebih jelas, Pak. Lebih enak, Pak. Bapak izin bertanya. Lebih jelas ya? Atau masih ada noise yang lain? Bapak izin bertanya, Pak. Ya. Kan tadi tuh kalau misalkan diperlukan gitu, yang unit utilitasnya itu tuh boleh ditampilkan gitu. Nah kalau misalkan sampai ditampilkan itu tuh keterangannya kayak harus dibuat kayak panah baru gitu, atau di bagian si kotak-kotaknya itu di atasnya atau di mana gitu penempatan si unit utilitasnya itu, Pak. Maksudnya gimana? Keterangannya gimana? Kalau misalkan keterangan kayak suhu gitu boleh ditulisin nggak sih, Pak? Bisa. Intinya keterangan itu memang diperlukan. Jadi memang apa itu yang penting, utama. Ya, terus kalau misalkan kayak katalis kayak gitu-gitu juga dimasukin ke dalam si Iya, flowsheet-nya juga, Pak. betul. Kalau memang katalis itu menjadi hal utama, soalnya kalau misalnya ditinggalkan atau malah nggak digunakan katalisnya, proses misalnya tidak sempurna, ya, recovery-nya tidak maksimal. Nah, berarti diperlukan itu penulisan katalis apa yang ditambahkan. Kalau untuk penempatan penulisannya itu kayak gimana, Pak? Kayak bikin apa sih panahnya itu sendiri atau misalkan ditulis di atas si reaktornya itu gitu? Kayak gimana, Pak? Penulisannya mungkin di ini, misalnya di tempat reaksinya, misalnya ya, misalnya di sini ada sulfur recovery misalnya ya, misalnya di situ dibutuhkan katalis. Ya. Nah di kotaknya sulfur recovery kan katalisnya pasti ditambahkan, dimasukkan di dalam situ. Jadi kayak steam itu. Ya, jadi seperti steam sehingga kita
masukkan katalisnya tadi itu. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Cukup Pak, terima kasih. Nah, kalau sebelumnya itu adalah block flow sheet, maka sekarang adalah proses flow sheet. Jadi sebenarnya nantinya mirip ataupun sama dengan proses flow diagram. Yang sedikit bedanya tadi, informasi yang diberikan jauh lebih detail. Ya. Proses flow sheet mewujudkan raca antara massa dan energi. Jadi kalau di proses flow diagram, PFD, ya, itu tidak ada neraca energi, lebih banyak ke neraca massa, biasanya gitu. Tapi kalau kalian tambahkan neraca energi, maka itu menjadi proses flow sheet. Nggak salah juga kalian menggambarkan. Ya. Jadi yang perlu diingat di sini bahwa untuk menggambar proses itu sebenarnya tidak ada yang sangat baku. Yang jelas kita punya 3 atau 4 hal. Pertama, flowchart. Kadang orang bikin flowchart, kadang enggak. Langsung ke block flow diagram. Ya, kalau memang dia sudah paham, dia langsung masuk ke block flow diagram. Tapi kalau belum paham, masih dalam script, masih dalam angan-angan, masih dalam rencana atau rancangan, biasanya mereka lalui dengan flowchart. Baru ke block flow diagram atau block flow sheet. Kemudian ke proses flow diagram atau proses flow sheet seperti ini. Nah, tapi di proses flow sheet itu lebih lebih detail, yaitu menampilkan simbol seperti reaktor, pemisah. Jadi bukan kotak-kotak lagi. Ya, simbol dari alat pemrosesnya. Ya. Alat penukar panas, ya, ada heat exchanger dan sebagainya, pompanya, pemanas dan sebagainya ditampilkan. Termasuk juga data numerik, yaitu kondisi proses, alirannya, jadi berapa kayak tadi ya, berapa kilogram per jamnya, kemudian komposisinya. Komposisi berarti di sini misalnya bahan baku NaCl misalnya, NaCl itu ternyata larutan, diencerkan, NaCl sekian persen. Jadi di situ ada komposisinya, atau mungkin berupa campuran dengan bahan-bahan kimia yang lain. Ya, komposisinya disampaikan. Kemudian tekanannya, suhunya, dan sebagainya. Sampaikan di situ. Kemudian instrumentasi. Nah ini, kalau di proses flow diagram, tidak digambarkan instrumentasi. Instrumentasi di sini maksudnya adalah sistem pengendalian. Tidak disampaikan. Ya. Tapi dalam proses flow sheet disampaikan atau digambarkan. Nah, ini yang membedakannya itu. Bukan berarti nanti akan menjadi salah, tidak. Ya, kalian perlu tahu bahwa ada gambar yang hanya blok saja, nggak ada angka, tapi ada yang blok, tapi ada angkanya. Berarti yang satu itu adalah block flow diagram, yang satunya adalah block flow sheet. Kemudian ada proses flow diagram, itu tidak ada instrumentasinya atau alat pengendalinya, tapi kalau di proses flow sheet ada instrumentasi atau pengendaliannya. Nah, ini sebagai contoh gambar sebuah rancangan pabrik untuk membuat
47 ton per hari amonia NH3. Gambarnya seperti ini. Ini adalah proses flow sheet. Ya, kalau kalian perhatikan, ini ada sistem pengendalian. Ini ada sistem pengendalian. Ya, ini juga pengendalian. Terus mana lagi? Banyak sekali sistem pengendaliannya. Ini juga ada sistem pengendalian. Ya. Nah, bentuk reaktornya menggunakan simbol, tidak kotak. Ya, tidak cuma kotak, tapi ada simbolnya. Bahkan dibuat mirip dengan bentuk aslinya. Ya, bentuk asli dari reaktornya itu sendiri. Dibuat semirip mungkin, walaupun nggak sama persis, ya, tapi dibuat semirip mungkin. Sehingga kita bisa membayangkan bagaimana bentuk aslinya. Seperti ini misalnya. Kita membayangkan bahwa bentuk aslinya lebih lebar dibandingkan kalau kita lihat gambar di sini. Kita ngebayangkan bahwa bentuk aslinya ini agak tinggi, memanjang ke atas dibandingkan dengan ya. Nah, antar gambar alat ini dibuat tanpa dimensi memang, tetapi proporsional. Artinya apa? Antara alat ini, kemudian ini, ya, dan yang lainnya, peralatan yang lain, itu kita bayangkan, oh, dimensinya kira-kira ini hampir sama misalnya. Kenapa? Di gambar sini kelihatannya hampir sama, ya nggak sama persis, tapi hampir sama. Sehingga kita bisa kebayang, ini besarannya kira-kira seperti ini. Kalau yang ini cukup besar juga ini. Kenapa? Ya kita lihat panjang lebarnya hampir sama dengan ini. Kita bayangkan berarti alatnya besar. Ya. Kalau ini kecil ini, jauh lebih kecil dibandingkan ini. Kira-kira berapa persennya, kita bisa kebayang. Ya, dan akhirnya kita nantinya paling tidak kalian bisa membaca gambar ini. Ya, kalian bisa membaca gambar ini. Ini maksudnya apa? Keseluruhan. Paling gampang kalian dari kiri cari. Masukan itu biasanya dari kiri, input dari kiri. Ini masuk. Ada lagi enggak? Kalian cari dari kiri. Ya, rata-rata. Bisa juga memang dari tengah, tapi rata-rata ini dari sebelah kiri pinggir menuju ke kanan. Ya, semakin ke kanan itu berarti semakin output menjadi produknya. Ya, macam ini produknya. Ini produk. Ya. Walaupun kita nggak kelihatan, tapi di situ muncul karena panah keluar. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah proses flow sheet yang sebenarnya kalau di proses flow diagram itu tidak ada unit instrumentasi pengendalian. Nanti di PNID baru ada pengendalian. Ya, itu yang membedakan. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Untuk sejauh ini belum ada, Pak. Oke. Kalau misalnya
Kalau misalnya yang ini kira-kira kalau kalian diminta untuk membuat flowchart-nya, kalian masih ingat ya, dulu kan ini tugas ya, ada yang bisa nampilkan nggak hasilnya kalian? Ada mau share screen nggak? Flowchart-nya dari kelas seperti apa? Kalau sekalian pengen tahu gambaran ini tugas 2B. Nah, silakan kalau ada yang mau menampilkan. Ada yang menampilkan? Masih ingat dulu tugasnya ini? Nggak ada yang nggak ada yang berani nampilkan. Sebentar Pak, mau nanya. Tadi itu yang tugas yang mana ya Pak? 2B. Oh iya Pak, sebentar Pak. Saya boleh izin share screen Pak? Ya, silakan Pak. Ini latihan ya, bukan di apa namanya, bukan kita latihan untuk melihat Tapi sebelumnya ini visionya tiba-tiba nggak bisa dibuka Pak. Kalau lewat PDF gimana Pak? boleh, boleh. Baik Pak. Terus ini. Itu, ya. Nah, gambar ini satu dari sisi drawing sheet layout-nya,
Sudah ada semua, lengkap. Ini boleh seperti ini. Nah, dari gambarnya, dari gambar apa namanya, flowchart-nya, start, solid waste, masuk metal separation, gas separation, plastic separation, reaktor. Nah, hot gas masuk betul. Ya. Pertama, usahakan dari atas ke bawah. Ya, penggambaran seperti ini, dari atas ke bawah. Jangan langsung ke samping. Ya. Jadi seperti ini, atas ke bawah, dan bahan masuk ataupun keluar, ya, kayak misalnya solid waste masuk, itu dari samping. Ya, samping seperti ini, masuk ke metal separation masuk. Gitu, ya. Hot gas juga sama, ya, masuknya dari samping. Nah, karena ke bawahnya ini adalah misalnya mentok, mau dilanjut di sebelahnya, kasih 01, lanjut ke 01. Ya. Kemudian ada product separation, storage finish. Ya. Yang lainnya, kebayang? Ada pertanyaan ini, jadi ini bagus, ininya apa namanya, gambarnya, benar. Tinggal nanti diingat-ingat pada saat menggambarkannya yang lebih rumit lagi, yang lebih detail lagi. Atau ada yang mau ditanyakan cara menggambarkan? Izin bertanya, Pak. Iya. Jadi Pak, untuk penggambaran seperti ini tuh mesti dari atas ke bawah ya Pak. Apabila dari samping itu kurang tepat. Iya. Jadi untuk flowchart itu dari atas ke bawah, kaidahnya dari atas ke bawah. Kalau block flowsheet ataupun block flowchart, ini kan sorry, ulangi lagi. Kalau flowchart seperti ini dari atas ke bawah, dari sebelah kiri, ya, atas ke bawah dari sebelah kiri, sehingga kalau nggak muat gambarnya kayak ini kan dilanjutkan di sebelah kanannya dan seterusnya. Ya. Kalau di block flow diagram itu menggambarkannya dari kiri ke kanan. Ya, seperti ini. Menggambarkannya dari kiri ke kanan, block flow diagram. Ya, beda dengan yang flowchart tadi. Kalau flowchart dari atas ke bawah, dari sebelah kiri, kalau block flow diagram dari kiri ke kanan. Termasuk proses flow diagram, PFD. Itu juga dari kiri ke kanan. Ada pertanyaan? Jadi Pak, kalau misalkan untuk blok ini Pak, blok diagram, apabila tidak cukup, dilanjutkannya dari kanan ke kiri ya Pak? Iya, bisa seperti itu. Yang jelas mulainya atau bahan baku masuk itu dari sebelah kiri. Baik Pak. Ya, ada lagi yang ditanyakan yang lainnya? Sudah dipahami ya? Kenapa Bapak tanyakan juga seringkalinya nanti pada saat kalian di tugas akhir biasanya membuat flowchart-nya itu kalau nggak
mengkotakin prosedur atau tadi input outputnya kurang tepat, ya, nggak sesuai dengan kaidah. Biasanya di situ kesalahan-kesalahannya. Nah, oke, ini waktu juga masih cukup panjang ya. Nah, sekarang coba kalian kerjakan langsung di sini sambil nanti kita bahas, ya. Sambil kita bahas, Bapak ngasih soal, ya. Kalian langsung kerjakan. Kalau ada yang sudah selesai bisa ditampilkan sambil nanti kita bahas. Oke? Ya, mungkin nyatanya mungkin bisa ini ya, gantian Bapak coba share screen ya. Kalian coba kerjakan. Nah, yang kalian lakukan di sini bukan di gambar ulangnya, tetapi buat flowchart-nya. Coba dibuatkan flowchart-nya. Ya, kalau ini sudah selesai, biar cepat juga ya, kalian gambarkan flowchart-nya, terus itu kita bahas.